Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini membahas tentang hukum dalam Islam. Nah, mungkin sebagian kita kalau mendengar kata hukum, yang kita bayangkan, yang kita ingat, yang kita tahu yaitu tentang wajib, sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian sunnah, kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, kemudian ada haram. Nah, itu kalau mendengar kata hukum itu selalu lari ke situ. Nah, padahal ini bukan Islam, tapi ini adalah hukum fikih dalam Islam. Nah, adapun hukum Islam itu lebih luas lagi. Kalau hukum dalam Islam itu ada yang disebut hukum sejarah, ada yang disebut hukum moral, hukum logika, matematika, itu hukum logika. Nah, kemudian ada hukum fikih dalam Islam. Nah, hukum fikih inilah yang terdiri dari 5 tadi, itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada juga hukum sejarah. Misal kalau seorang pemimpin itu zalim, maka pasti akan celaka pemimpin tersebut. Itu hukum sejarah. Dan ini semua ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan isinya ada tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang sejarah, tentang fikih. Nah, itu dalam Al-Quran lengkap. Nah, kemudian jadi hukum dalam Islam itu luas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebetulnya hukum itu? Hukum itu adalah seperangkat norma, ada sanksi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Mengapa perlu hukum? Karena setiap orang itu kan berbeda-beda persepsinya, keinginannya. Makanya supaya menertibkan itu dibuatlah sebuah hukum, aturan. Nah, kita ambil contoh ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu membuat sebuah piagam Madinah. Nah, kala itu kan di Madinah tidak semua muslim. Tidak semua muslim, ada juga Yahudi, tapi mayoritas muslim, sudah muslim. Nah, Nabi sebagai pemimpin tidak memaksa Yahudi itu untuk masuk Islam, tidak. Nah, beliau menertibkan itu dengan membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi bahwasanya Yahudi ini umat daripada muslim, muslim umat daripada Yahudi. Untuk Yahudi bebas bisa melakukan peribadatannya sesuai agamanya, muslim pun juga silahkan melakukan peribadatannya. Namun untuk Yahudi agama mereka, untuk muslim agama mereka, tidak dicampurkan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, namun itulah indahnya aturan piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, menertibkan perbedaan tersebut, Yahudi dan Muslim. Nah, lalu kemudian hukum ini, apa yang ingin dicapai ketika kita membuat hukum? Hukum itu, Pak, harus mengantarkan masyarakat untuk bisa sejahtera. Hukum itu harus bisa mengantarkan masyarakat untuk bisa cerdas, dan hukum itu harus mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ini adalah ruhnya hukum, substansi hukum itu. Dan ini alhamdulillah ada di undang-undang kita. Sebuah hukum yang dibuat itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya, harus bisa mencerdaskan rakyatnya, dan harus turut ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini ruhnya. Kenapa? Karena masing-masing manusia ini ingin kita hidup sesuai dengan fitrah kita.
Kita manusia ingin hidup sesuai dengan fitrah. Apa fitrah manusia? Ada 5. Manusia itu, Pak, condongnya melakukan hal yang baik. Itu fitrahnya. Kemudian manusia melakukan hal yang benar. Kemudian melakukan yang indah, estetik. Kemudian manusia itu mau merdeka, tidak ditindas. Dan manusia itu ingin peace, perdamaian. Nah, itu fitrah manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang berlawanan daripada fitrah ini, seperti kita melakukan dusta, kebohongan, kejelekan, keburukan, konflik, penjajahan, maka itu akan keluar daripada fitrahnya kita sebagai manusia. Nah, olehnya itu, supaya fitrah ini tetap ada, fitrah ini kita ingin kembali kepada fitrah kita, makanya dibentuklah sebuah tujuan. Tujuan itu harus bisa mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, kemudian mewujudkan perdamaian. Maka mendukung itu lagi, dibuatlah aturan-aturan yang sesuai dengan substansi tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, kita ini negara majemuk. Negara majemuk, ada di sebagian wilayah kita itu mayoritas muslim. Ada di sebagian wilayah kita juga, Indonesia, itu mayoritas Kristen. Ada juga di sebagian wilayah kita itu mayoritas Hindu. Bali itu kan mayoritas Hindu. Kemudian ada Manado, mayoritas Kristen. Nah, cuman makanya agak rentan kita kalau mau mengatasnamakan hukum kita sebagai perda salah satu agama. Jangan, karena kita kan ini berbeda-beda, masing-masing provinsi ada yang mendominasi. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengambil substansi ajaran agama untuk kita terapkan kepada hukum-hukum negara, itu lebih indah. Jadi bukan namanya, bukan formalitasnya, tapi isinya yang kita ambil. Misal bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, diperbaiki sistem pendidikan kita, bagaimana menghilangkan koruptor-koruptor, diperbaiki KPK, bagaimana membantu masyarakat, diperbaiki dinas-dinas sosial. Itu substansinya yang diambil, substansi daripada ajaran agama yang kita ambil. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri berkata bahwa agama ini aku turunkan tidak lain untuk kebaikanmu sendiri, wahai manusia. Makanya kita sebagai negara yang majemuk, kita ambil substansi agama kita terapkan dalam hidup. Artinya kita menjadi manusia yang beretika, karena di atas hukum itu ada etika. Kalau kita sudah menjadi orang yang beretika, insya Allah maka hukum itu akan mudah untuk kita jalankan. Begitu di negara maju, dia etika lebih di atas daripada hukum. Sehingga kalau etika dijalankan, insya Allah kita mudah menjalankan juga hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.